Pada video ini kita akan melihat sebuah pembukaan gambit yang cukup agresif yang dapat dimainkan hitam, baik dalam merespon langkah E4 maupun D4 dari putih pada langkah pertamanya. Pembukaan ini sangatlah mudah dipelajari dan dimainkan. Maka pahamilah pembukaan ini dan cobalah mainkan untuk mengejutkan lawan kita. Kita mulai dari langkah pertama dari putih, pion ke E4. Sebagai hitam, kita jawab dengan pion D6, yang merupakan pertahanan perk, sebagai posisi pembuka. Dari sini sebagian besar pemain putih akan memajukan pion D4. Sekarang dua pion putih sudah berada di petak pusat. Lalu hitam memajukan pion ke E5. Dari sini kebanyakan pemain putih akan memakan pion di E5, dengan harapan setelah pertukaran pion, putih akan menukarkan menterinya dengan menteri hitam dan memaksa raja hitam untuk memakan balik, sehingga raja hitam tidak bisa rokade. Tetapi di sini kita tidak akan memakan pion putih di E5. Kita akan memainkan gambit dengan mengorbankan satu pion kita, dan kita akan langsung mengembangkan kuda ke C6. Tujuan pengorbanan pion yang dilakukan hitam adalah untuk mempercepat perkembangan perwiranya. Di sini pion dan kuda hitam mengancam pion E5 putih. Jika putih tidak ingin kehilangan keunggulan jumlah pionnya, maka putih akan kembali memakan pion hitam di D6. Hitam akan balas memakannya dengan gajah, dengan keuntungan tempo, sambil mengembangkan gajahnya ke petak yang lebih aktif di tengah, dan mengarah pada petak lemah putih, ketika putih sudah rokade nanti. Lalu putih mengembangkan kuda ke F3, hitam langsung bermain agresif dengan mempin kuda putih dengan gajah ke G4. Hitam berencana untuk mempersiapkan rokade panjang, sehingga hitam mengeluarkan terlebih dahulu perwira-perwiranya di sayap menteri. Menurut opening database, pada posisi ini banyak sekali pemain putih menempatkan gajah ke E2 untuk melindungi kudanya yang sedang dipin. Jika dianalisis menggunakan engine, langkah gajah E2 ini sangatlah pasif dan akan mengurangi keunggulan putih. Setelah itu hitam mempunyai langkah multifungsi, yaitu menteri ke E7. Menteri ke E7 ini selain bertujuan mengancam pion E4, menguasai lajur E yang setengah terbuka, mempersiapkan rokade panjang, dan setelah rokade panjang, benteng hitam di lajur D sangatlah aktif karena berada pada lajur terbuka dan langsung menyorot pada menteri putih. Lihatlah, dengan pengorbanan satu pionnya, hitam telah melancarkan banyak tekanan pada putih. Untuk menjaga pion E4-nya, putih memainkan kuda C3. Lalu hitam rokade panjang, dan jika putih ceroboh, maka hitam akan memainkan gajah makan H2 untuk membuka discovered attack dari benteng pada menteri putih. Tetapi tentunya jika putih dimainkan oleh pemain yang lebih kuat, putih akan menghalangi discovered attack tersebut dengan gajahnya ke D2. Sampai di sini hitam bisa melanjutkan dengan pengembangan perwiranya seperti biasa, seperti kuda F6. Namun jika sebagai hitam kita ingin bermain lebih taktis, perhatikanlah gajah putih di D2 yang dijaga oleh kuda, menteri, dan raja. Dan hitam bisa menukarkan dahulu gajah dengan kuda putih di F3, lalu menggeser gajah ke F4. Gajah dan benteng hitam keduanya memberikan tekanan pada gajah putih yang dilindungi oleh menteri dan rajanya. Tentunya putih tidak mau mengalami kerugian material jika terjadi pertukaran di petak D2 ini. Maka putih berusaha menutup lajur D dengan kudanya ke D5, sekalian mengancam menteri dan juga gajah hitam.
Tetapi hitam tidak perlu khawatir untuk memakan kuda ini dengan bentengnya, karena pion tidak bisa memakan balik akibat pin dari Menteri Hitam pada Raja Putih. Kemudian setelah itu putih juga belum bisa rokade, karena jika rokade pastinya putih akan kehilangan lagi perwiranya, yaitu gajah di D2. Dan putih sudah kehilangan 2 perwiranya. Sekarang kita akan coba memainkan variasi lainnya dari gambit ini. Setelah pion E5, jika putih menolak untuk langsung memakan pion hitam di E5 dan memilih untuk mengembangkan kuda ke F3 terlebih dahulu, hitam akan membuat skenario yang sama dengan variasi yang tadi, dengan membentuk bangunan yang mengarah pada posisi seperti tadi dengan gajah G4. Perhatikanlah pion putih di D4 terancam dan kuda di F3 sedang dipin. Maka putih akan terpancing untuk segera memakan pion hitam. Dan hitam akan membentuk bangunan yang sama seperti tadi dengan kuda ke C6. Jika pion makan D6 akan dibalas makan oleh gajah. Di awal video tadi kita sudah melihat langkah lanjutan putih yaitu gajah ke E2. Sekarang coba kita lihat pilihan langkah putih lainnya, semisal gajah D3. Lalu hitam masih dengan rencananya menteri ke E7 dan mempersiapkan rokade panjang. Kemudian putih pasti akan segera mengamankan rajanya dari tengah dengan rokade. Diikuti hitam rokade panjang. Dan setelah putih mengembangkan kudanya ke C3, hitam akan memajukan kuda ke E5. Kuda dan gajah hitam bersama-sama memberi tekanan pada kuda putih di F3. Putih harus benar-benar mempertimbangkan jika ingin memundurkan kembali gajahnya ke E2, karena itu akan membuka lajur D yang sudah ditempati benteng hitam pada lajur terbuka. Dan itu tentu saja akan membahayakan menteri putih. Setelah raja makan gajah, hitam dapat memainkan langkah sisipan menteri ke H4, skak, raja G1, benteng makan menteri, dan hitam akan langsung melanjutkan serangannya. Kita kembali beberapa langkah ke belakang. Jika gajah putih tidak dimundurkan ke E2, dan kalau nantinya pertukaran perwira di F3 ini diakhiri dengan pion putih makan F3, maka akan menciptakan pion tumpuk bagi putih dan akan memperlemah pertahanan rajanya. Sekarang kita kembali lagi ke awal. Tadi kita sudah mencoba langkah-langkah jika diawali dengan pion E4 putih. Namun bagaimana jika putih memulainya dengan pion D4? Hitam akan membentuk bangunan yang sama seperti tadi, dengan langsung menawarkan pionnya di E5. Setelah pion makan pion, hitam kembali lagi menawarkan pion D6. Jika dimakan, gajah balas memakan. Lalu misalkan putih mengembangkan kuda ke F3, hitam kuda C6. Di sini kita menemukan sedikit perbedaan di mana pion putih di lajur E belum dimajukan. Putih masih memiliki pilihan untuk memajukan pion ke E4 atau E3. Tetapi ke petak manapun pion tersebut dimajukan, tidak akan merubah rencana dan pola serangan dari hitam. Hitam masih pada idenya mengeluarkan gajah ke G4, menteri E7, dan rokade panjang. Sekarang kita akan coba dengan langkah pion putih ke E3. Posisi yang sedikit berbeda dengan yang tadi. Hitam tetap pada rencananya dengan gajah G4. Putih menutup pin dengan gajah E2. Menteri E7 bersiap untuk rokade panjang. Sekarang kita misalkan putih rokade, hitam juga rokade ke sisi yang berbeda, dan memberikan ancaman discovered attack dari benteng hitam.
Setelah putih menutup lajur D dengan gajahnya ke D2, hitam akan melanjutkan pengembangan perwiranya seperti biasa lewat kuda F6. Jika pion putih ke H3 untuk mengusir gajah hitam, gajah tidak perlu mundur. Hitam harus berani untuk menantang putih dengan pion ke H5. Dan mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan memajukan pion-pion di sayap raja lewat G5, G4, dan membongkar sayap raja putih. Jika pion putih memakan gajah hitam, pion makan pion ancam kuda, dan hitam telah membuka lajur bentengnya menjadi bebas hambatan ke arah raja putih. Dibantu dengan gajah dari D6 yang juga menyorot ke arah raja putih, menyebabkan raja putih berada pada kondisi yang sangat-sangat berbahaya. Kalau putih menyelamatkan kudanya ke D4 misalnya, hitam mulai melakukan manuver dengan menterinya ke E4. Dan misalkan menteri hitam diancam oleh kuda putih ke C3, maka hitam akan menskakmat putih dalam 3 langkah ke depan. Coba pause video ini sebentar dan cobalah mencari langkah terbaik hitam. Hitam melangkah dan skakmat dalam 3 langkah. Jawaban dari langkah tersebut adalah benteng ke H1 skak. Ini merupakan sebuah langkah paksaan dengan taktik decoy. Jika kalian ingin memperdalam taktik decoy, dapat melihat video saya terdahulu di channel ini, yang linknya sudah saya sisipkan pada kolom deskripsi. Langkah benteng ke H1 ini merupakan umpan paksaan bagi Raja Putih, sehingga Raja Putih mau tidak mau harus memakannya. Dan setelah itu hitam dapat membawa menterinya ke lajur H, skak. Tidak ada pilihan lain bagi Raja Putih selain ke G1, dan hitam akan mengakhiri permainan dengan menteri H2 skakmat. Kita kembali ke beberapa langkah ke belakang. Tadi kita sudah melihat akibat buruk bagi putih jika memakan gajah hitam ini. Lalu bagaimana jika putih menolak untuk memakan gajah tersebut dan memainkan langkah lainnya, semisal pengembangan kuda ke C3? Jika terjadi posisi seperti ini, maka hitam perlu memutar otak lagi untuk membuat rencana baru. Hitam perlu menyusun rencana untuk mulai membuka serangan. Dalam proses menyusun rencana tersebut, kita perlu terlebih dahulu mencari kandidat langkah, terutama langkah paksaan berupa makan, skak, atau ancam. Kita perlu mencari cara agar perwira-perwira kita dapat menerobos masuk ke petak-petak di wilayah putih, yaitu petak-petak yang berada pada setengah papan di arah depan. Sekarang kita akan coba mempertimbangkan salah satu langkah paksaan berupa langkah makan yang mungkin dimainkan oleh hitam, semisal gajah makan kuda. Dan kita akan coba lihat apa yang terjadi. Setelah gajah balas makan, maka selanjutnya hitam perlu sebisa mungkin memajukan perwira-perwiranya ke arah depan, yaitu ke arah petak-petak pada wilayah setengah papan di bagian depan. Langkah yang mungkin dimainkan hitam adalah kuda E5 untuk memberi tekanan pada F3 dan D3, atau menteri ke E5. Setelah mempertimbangkan dengan matang, maka langkah menteri E5 merupakan langkah terbaik dengan rencana menerobos masuk ke wilayah setengah papan di arah depan. Lebih spesifiknya di sini petak H2, sekaligus mengancam skakmat. Jika putih menutup dengan pion G3, dapatkah hitam melanjutkan serangannya? Bisa dengan memajukan pion H4. Jika pion makan H4, maka menteri hitam akan lolos ke H2. Jika tidak dimakan, maka pion putih di G3 ini akan ditekan oleh banyak buah hitam.
Sekian pembahasan pada video ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian menyukai pembahasan dan analisis pada video ini, silakan like video ini dan subscribe juga channel Sahabat Catur agar channel kami dapat lebih berkembang dan bermanfaat bagi seluruh penggemar catur di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.